Oke, tadi kita udah ngomongin mengenai Today's History. Yes, ini ada apa informasi, lagi? tapi kali ini dari Bali. Siapa sih yang nggak suka Bali? Pagi di Pulau Dewata diramaikan oleh salah satu profesi penting terkait religi dan tradisi. Inilah semangat mengais rezeki dari profesi pagi penjual canang. Mentari siap beranjak dari peraduannya. Dini hari pun menghilang berganti fajar datang di Ubud, Gianyar, Bali. Di sini semangat pagi membumbung tinggi, termasuk dari diri Agung. Ia seorang penjual canang di pasar pagi Ubud. Berbekal beberapa bungkus canang dan perlengkapan berjualan, Agung menuju pasar bersama sang menantu. Dingin, sepi, dan gelapnya hari sudah biasa ia rasakan. Jarak 6 km sudah dilalui, saatnya Agung mengais rezeki. Tak butuh waktu lama baginya untuk menggelar lapak. Begitu buka, sejumlah pembeli pun datang menghampiri tanpa henti. Baik untuk membeli sepaket canang, bunga jepun, maupun persembahan lainnya. Tak semua canang dibuat di rumah. Di sela-sela berjualan, Agung selalu menyempatkan diri membuat canang agar canang segar dan cantik tersedia sepanjang hari. Inilah sepenggal kesibukan di pasar pagi Ubud. Jual beli sudah ramai sejak pukul 3 dini hari hingga pukul 9 pagi. Tentunya, pasar ini tak hanya menyediakan lapak untuk penjual canang. Beragam kebutuhan harian pun ada di sini layaknya pasar umum. Agung berjualan sejak pukul 5 hingga pukul 9 pagi. 10 tahun berjualan canang nyatanya bukan hal mudah, terutama saat pertama kali mempelajari pembuatannya. Ya susah gini. Bagaimana ini berpikir saya, bagaimana ini ibunya cari bagaimana itu. Lihat terus saya lihat. Terus udah gitu ambil saya gini satu. Bagaimana caranya, bagaimana ya rusak. Baru pertama kali itu saya rusak, udah itu rusak terus. Udah itu udah sering saya gitu bikin ya baru bisa jadi gitu. Canang atau canang sari adalah persembahan bagi para dewa yang dipercaya penganut ajaran Hindu di Bali. Karena mayoritas warga Bali beragama Hindu, maka ketersediaan canang sangat dibutuhkan setiap hari di masing-masing rumah. Peluang yang dimanfaatkan oleh Agung meski harus berjibaku dengan pagi dan lelahnya hari. Saya payah, nanti ya saya payah, udah itu tidur sampai jam berapa itu tidurnya, sampai gini kepalanya sakit, jadi nahan itunya, payahnya itu, tidur, baru bangun dari tidur itu, lagi saya tidur sakit gini ya, itu begadang saya, gitu, capek luar biasa. Meski lelah, Agung dan para penjual canang lainnya tak bergeming. Mereka tetap berjualan canang sari setiap hari tanpa henti. Satu paket canang ini dijual seharga Rp2.000 hingga Rp5.000, tergantung bentuk dan kelengkapan bunga. Terkadang canang pun dijual dalam jumlah banyak, Rp15.000 untuk 7 paket canang. Maka tak heran dalam sehari Agung dapat membawa pulang mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000. Hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasilnya untuk makan, untuk anak-anak ya, untuk keperluan sekolah dulu, anak gitu buat makan, ada upacara di pura, saya gitu kasih uang sana bawa gitu. Setiap keluarga penganut agama Hindu setidaknya butuh 10 canang sari setiap hari. Digunakan untuk beribadah 3 kali dalam sehari pada beberapa pura. Selain itu, canang juga dapat digunakan di rumah, kendaraan, maupun dalam upacara-upacara tertentu. Kebutuhan canang sari akan melonjak drastis hingga 10 kali lipat saat hari raya tiba. Harga jualnya pun dapat naik hingga 2 kali lipat. Maka tak heran ada banyak keluarga di Bali yang hidup dari penjualan canang. Pembuatnya adalah kalangan ibu-ibu rumah tangga.
Inilah yang membuat Agung dan rekan-rekannya bertahan menjadi penjual canang. Kalau senangnya ya, kalau ada upacara, besok ada upacara, saya udah senang bikin gini sebanyak-banyaknya. Kalau sudah laku kan banyak dapat duit, gitu saya dapat laku, semuanya laku, itu saya senang. Menjelang siang, Agung beranjak pulang. Meski terkadang ia harus kembali dengan beberapa sisa stok canang yang dijualnya. Sepulang dari pasar, Agung kembali membuat canang yang akan dijualnya esok hari. Beberapa isi canang sari seperti janur kuning, porosan atau daun janur kering berisi kapur, pandan harum, dan aneka bunga sudah disiapkan. Mulai dari bunga pacah aneka warna, bunga kertas, hingga bunga mitir. Ada porosan, ada pelawa atau daun-daunan yang melambangkan tumbuhnya pikiran suci dan hening, lalu tutuesan atau jejahitan melambangkan keteguhan atau kelanggengan umat manusia, sementara bunga melambangkan keikhlasan, sedangkan uras sari sebagai bentuk sederhana dari swastika. Merangkai canang tak bisa sembarangan. Semua ini harus sesuai tatwa, dharma, dan jenana. Artinya sesuai dengan ilmu, kode etik, dan filsafat canang sari. Dalam penyusunannya, Agung harus memperhatikan arah-arah yang dianggap baik atau suci oleh umat Hindu. Setiap filosofi komponen canang sari juga harus dipahami. Bagi pemilik Hindu, canang merupakan lambang perjuangan hidup manusia dengan selalu memohon perlindungan Tuhan. Canang juga merupakan lambang keteguhan, kelanggengan, dan kesucian pikiran. Semangat pagi dari Bali mengais rezeki melalui keindahan dan keteguhan iman. Anggi Yuniarti, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.